Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu proses belajar mengajar. Ya, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita berdoa semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari. Yang akan pimpin doa untuk pertemuan kita kali ini, Ibu persilakan Dilin. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nanti untuk kesempatan berikutnya giliran yang lain ya. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada keterangannya? Sakit. Ya, semoga Tedianto cepat diberikan kesembuhan. Ya. Ya. Bagaimana ini, sudah siap belajar? Sudah. Yang di belakang siap belajar? Sudah. Ya, harus semangat ya? Iya. Ya, harus semangat dalam menerima pelajaran. Iya. Karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan cepat memahami pelajaran yang akan diberikan. Ya, jadi selain yang kita persiapkan dari rumah itu adalah buku tulis kita juga harus mempersiapkan atau memperbaiki yang namanya niat kita. Niat kita untuk datang ke sekolah yaitu untuk belajar. Dengar yang di belakang itu, untuk belajar ya? Iya. Ya, kita harus memperbaiki niat kita. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kita harus fokus, kita harus konsentrasi. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk lebih menambah konsentrasi kita dalam pembelajaran kali ini, kita ice breaking dulu ya. Iya. Semangat ya. Ya, kita ice breaking dulu. Sudah dipahami ya penjelasan Ibu Guru? Sudah. Pertemuan yang lalu tentang ice breakingnya, kita pemanasan dulu. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Mus. Tepuk 3. Yes. Ulang lagi ya. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Mus. Tepuk 2. Mus. Tepuk 3. Yes. Tepuk 3. Yes. 3, 2, 1. Yes. Mus. Go. Semangat. 1, 1, 3. Go. Go. Yes. 1, 1, 3. Go. Go. Yes. Ya. Semangat. Ya, ini sudah siang-siang begini harus semangat. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Karena tadi sudah konsentrasi, insya Allah kalau ada yang Ibu tanyakan, insya Allah sudah pasti bisa dijawab. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih? Tentang apa pelajaran minggu lalu? Ya, nilai-nilai kehidupan dalam novel. Ya, jadi pelajaran kita kali ini tetap kita masih akan membahas tentang novel. Sekarang Ibu tanya lagi. Di ruangan ini ada yang suka baca novel tidak? Ada. Coba angkat tangan yang hobi baca novel. Ada Fitri, Rayani, Seliana, Della, Alam, dan Ain. Coba saya tanya, Fitri, novel apa yang pernah dibaca? Di angkasa. Apa? Di angkasa. Menurut Fitri, manfaat apa yang bisa kita petik pada saat kita membaca novel secara umumnya? Kalau untuk membaca novel itu menambah wawasan. Ah. Kalau dalam novel di angkasa itu kan bisa kita petik itu dari sampai persahabatan, terus keluarga, kayak begitu. Iya.
Betul sekali. Yang lain tadi siapa tadi? Seliana, novel apa yang pernah dibaca? Novel hujan, novel Derji. Jangan gemetar Seliana, santai saja. Seliana, hujan. Menurut Seliana, manfaat secara umum ketika kita membaca novel itu apa? Kalau manfaat secara umum, kita pertama itu kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam novel itu supaya kita tidak mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut juga, menambah wawasan dan juga banyak manfaatnya. Kemudian yang berikut, Ain. Menurut Ain manfaat membaca novel itu apa? Berdiri Ain. Saya banyak ibu. Salah satunya Jadi itu kalau saya baca novel kadang saya dapat kata-kata baru, dan tambah juga wawasanku, kayak moodku udah jadi bagus. Maksudnya kadang tiba-tiba sedih, Iya. kadang tiba-tiba senang. Kalau kita lagi sedih baca novel kayak kembali gitu. ya. Dela, menurut Dela apa manfaat baca novel? Sama seperti mereka itu, guru menambah wawasan, memberikan kosakata baru, terus memberikan pesan-pesan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita petik ketika membaca novel. Tadi secara umum tadi dijelaskan bahwa kita bisa mendapatkan yang namanya banyak kosakata yang bisa kita peroleh dari membaca novel. Membaca apapun sebenarnya. Toh, dengan membaca, dengan memperbanyak literasi, maka kita akan banyak menguasai yang namanya kosakata. Tapi dalam hal ini, dalam novel ketika kita membaca novel seperti tadi yang disampaikan oleh Ain, dia berubah-ubah moodnya. Berarti secara tidak langsung di situ kita belajar yang namanya berempati. Sesuai dengan materi kita yang lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Ketika kita membaca novel, oh sedih, kita merasa sedih. Ya. Misalnya dalam novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Di dalam novel tersebut menceritakan seorang remaja yang mengidap penyakit kanker. Dan dia berusaha untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Dan walaupun seperti itu dia tetap mendapat peringkat-peringkat kelas. Di situ bagaimana? Kita belajar berempati. Bisa dipahami? Kemudian tadi kita bisa dijadikan sebagai alat hiburan. Menghilangkan stres. Tergantung dari kita. Oh, saya ingin membaca novel komedi, membaca novel horor. Mungkin dengan membaca novel komedi, maka saya bisa menghilangkan stres saya. Dengan membaca novel percintaan bisa menghilangkan stres saya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari membaca novel. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Sekarang kita lanjut. Jadi coba diperhatikan. Diperhatikan ya di layar. Di situ untuk materi kita hari ini masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu yaitu tentang novel. Menikmati novel. Kita masuk di kompetensi dasar 3.9. Bisa diperhatikan semuanya. Yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang di belakang bisa dilihat? Bisa. Kemudian adapun indikator pembelajaran yaitu menganalisis isi dalam hal ini unsur intrinsik novel. Ya, coba dilihat di tujuan pembelajaran itu. Di tujuan pembelajaran bisa dilihat di sini.
Sebentar kita dalam melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model PBL, sebentar nanti Ibu akan memberikan LKPD, di dalamnya ada kutipan novel. Kemudian kita harus mencari unsur intrinsiknya. Di sini lihat peserta didik dapat menganalisis isi, dalam hal ini unsur intrinsik novel dengan baik dan benar. Jadi fokus kita, tujuan utama kita untuk pembelajaran kali ini adalah ini. Menganalisis peserta didik. Tahu ya? Kalian dapat menganalisis isi unsur, dalam hal ini unsur intrinsik novel dengan baik dan benar. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini poin utamanya yang ini. Tidak lari ke tempat lain ini. Ini yang akan kita cari sebentar. Ya. Nah, sekarang sebelum kita berbicara lebih jauh tentang unsur intrinsik, kita harus paham dulu sebenarnya apa itu novel, apa itu unsur intrinsik, ya. Nah, di kelas 11, kalau kita kembali ke belakang, di kelas 11 itu ada materi tentang cerpen. Ada materi tentang cerita pendek di situ. Di materi di cerita pendek di situ kita juga diwajibkan untuk menganalisis unsur intrinsik dari cerita pendek. Nah, bedanya di kelas 12 itu objeknya berbeda. Di kelas 11 itu objeknya adalah cerita pendek, sedangkan di kelas 12 objeknya adalah novel. Cara menganalisisnya bagaimana, Bu? Sama. Tahu menganalisis itu apa? Menganalisis itu masuk di tingkatan berpikir tingkat tinggi, bukan lagi mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu kalian hanya menentukan, oh letaknya tokonya B, tokonya C. Tapi pada saat mengidentifikasi, menganalisis berbeda. Kalian harus mampu membuktikan di mana yang dikatakan penokohan tadi dia punya karakter pemalas, di bagian mana dalam cerita itu. Jadi harus dibuktikan. Itulah namanya dia masuk di berpikir tingkat tinggi, masuk menganalisis, bukan mengidentifikasi. Itu bedanya menganalisis dan mengidentifikasi. Nah, kita lanjut. Tadi di novel ya. Di dalam prosa, karya sastra, prosa banyak. Salah satunya itu adalah novel. Cerpen masuk di karya sastra prosa. Dalam bahasa Indonesia itu ada jenis-jenis karya sastra. Ada karya sastra dari puisinya, prosa, dan drama. Nah, yang akan kita pelajari adalah karya sastra prosa. Dalam hal ini adalah novel. Nah, kembali lagi ke khususnya di novel tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu novel? Tidak ada. Tentang novel, apa itu novel? Minggu lalu kan sudah pernah dijelaskan tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Pernah disinggung itu tentang novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang. Novel adalah apa? Karya prosa fiksi yang panjang. Yang panjang. Ya, jadi untuk penjelasan untuk semuanya, ketika menjawab sebut namanya ya. Sebut namanya dan berdiri supaya lebih jelas, ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Fitri. Ya, jadi novel itu adalah karya sastra prosa yang panjang. Kenapa dikatakan panjang? Karena dia bisa berlembar-lembar, berparagraf-paragraf. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Seliana. Ya. Yang semangat. Kenapa tidak semangat ini? Semangat. Ya. Ya, jadi tadi menurut Fitri adalah novel adalah karya sastra prosa yang panjang. Karya sastra prosa yang panjang berarti ada karya sastra prosa yang pendek. Yang pendek itu apa? Iya, cerita pendek. Cerita pendek itu ciri-cirinya bisa dibaca dalam sekali duduk, sedangkan novel tidak, biasanya sudah dalam berbentuk buku dan panjang. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi tadi untuk poin bahasan, tadi untuk pengertian novel tadi sudah ya. Kemudian bisa dilihat di sini. Coba satu orang baca. Coba Seliana. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Iya. Novel merupakan karya prosa fiksi. Kenapa dikatakan prosa fiksi? Kenapa dikatakan fiksi?
Fiksi itu artinya apa? Iya, fiksi itu tidak nyata. Lawannya fiksi itu apa? Iya, non fiksi. Coba non fiksi itu seperti buku apa? Buku pelajaran. eksperimen ilmiah, laporan polisi itu juga termasuk non fiksi. Iya. Coba, siapa tadi Alam? Contohnya buku seperti apa? Buku pelajaran. Iya, buku pelajaran. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi sudah benar, yaitu bedanya. Makanya tadi di manfaat membaca novel itu salah satunya itu adalah untuk menghilangkan stres sebagai hiburan. Karena dia bersifat fiksi, mengandalkan imajinasi, daya hayal. Walaupun memang ada novel yang biasa diangkat dari kisah nyata. Tetapi dalam hal ini dia mainkan perannya imajinasi, ditambah-tambah dan sebagainya untuk menarik minat baca. Makanya masuklah di kategori sebagai fiksi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa bedanya fiksi dan non-fiksi? Fiksi itu hayalan, non-fiksi adalah nyata. Seperti itu. Di dalam buku pelajaran misalnya itu berkaitan dengan buku non-fiksi, novel dan cerpen termaksud buku fiksi, prosa fiksi. Kemudian di sini dijelaskan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan sifat setiap pelaku. Watak dan sifat setiap pelaku. Ini nanti sebentar kita lebih detailnya akan dibahas di dalam unsur-unsur intrinsik. Bisa dipahami? Bisa. Sampai di pengertian novel? Bisa. Yang di belakang bisa dipahami? Bisa. Ain? Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke poin bahasan yang kedua. Tadi tentang unsur-unsur intrinsik novel. Ya. Kita kembali lagi bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Sekarang kita membahas tentang unsur intrinsik novel. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Mas sudah pernah kita pelajari kelas 11. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang berasal dari Berdiri. Si mundur dulu Aldiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seliana. Sebesar suaranya. Perkenalkan nama saya Seliana. Ya. Jadi menurut saya unsur Intrinsik. intrinsik itu unsur yang berada dari dalam cerita tersebut. Dari dalam? Iya, dikasih jelas dari dalam mana? Dari dalam cerita tersebut. Jangan sampai dari dalam mana, ya kan? Apa lawannya intrinsik? Ekstrinsik. Lawannya intrinsik adalah ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu apa? Satu orang. Rayani, ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waden Rayani yang ini untuk unsur lawannya intrinsik itu ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah unsur yang berasal dari luar novel. Yang berasal dari luar novel. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, Seliana dan Rayani. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya dari dalam cerita itu, sedangkan unsur ekstrinsik adalah yang membangun karya dari luar. Nah, contohnya seperti apa itu unsur ekstrinsik? Seperti pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang nilai-nilai yang terdapat dalam novel. Ada seorang seniman yang berasal dari Buton, namanya Pak Sumiman Udu. Beliau adalah seorang novelis, banyak sekali karya-karyanya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan cari novelnya supaya kita bisa baca novelnya seperti apa ya. Nah, di situ yang saya cari di Google, seorang Pak Sumiman Udu telah menciptakan karya dengan judul Bayang-Bayang Gelar Ode. Di situ kira-kira unsur ekstrinsiknya apa? Kenapa dia mengambil bayang-bayang gelar Ode? Mungkin karena kan Ode. Satu orang, angkat tangan. Berdiri. Mungkin dia sendiri juga memiliki nama Ode, dan di sini kan Ode itu sebagai bangsawan. Jadi mereka itu kalau dulu kala itu Ode itu harus menikadensi sama Ode. Mungkin dia menyukai yang bukan Ode, jadi dia terbayang-bayang akan Ode tadi. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa Pak Sumiman Udu kemudian menciptakan novel dengan judul Bayang-Bayang Gelar Ode? Untuk ekstrinsik, ingat, pertama, dia berasal dari
Butuh. Hal ini berkaitan dengan latar belakang kehidupannya? Ada. Itulah yang dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Bisa jadi Seliana, Rayani, Fitri, dan teman-teman yang lain membuat novel, merancang novel dengan memperhatikan unsur ekstrinsiknya berkaitan dengan latar budaya kita. Seperti apa misalnya? Ya, tentang pingitan, tentang apapun. Bisa? Toh? Ya. Jadi tadi itulah unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu banyak. Ada dari faktor sosialnya, faktor pendidikannya, budayanya, tipografi, penduduknya bisa. Misalnya pesisir Wakatobi bisa. Kemudian Pak Sumiman Udu juga pernah di situ selain bayang-bayang gelar ode, ada juga di situ berkisah tentang mandi kembang dan kacang jodoh. Kenapa kemudian beliau mengangkat cerita-cerita tersebut? Karena ingat dia kembali lagi ke latar belakang kehidupannya. Ya kan? Pernah membaca novel Laskar Pelangi? Karya siapa Laskar Pelangi? Pak Andrea Hirata. Ada filmnya itu? Dia berkisah tentang apa di situ? Anak-anak yang mengejar mimpi. Nah, di situ Pak Andrea Hirata, seorang novelis, kemudian mengangkat itu. Dia berkisah tentang apa dirinya sendiri yang kemudian dengan latar belakang pendidikan yang dahulu di Belitung. Apakah di situ ada unsur ekstrinsiknya? Ada. Jadi sudah bisa dipahami unsur ekstrinsik, bisa berkaitan dengan latar belakang kehidupan pengarangnya bisa. Jadi misalnya Seliana, orang tuanya nelayan, bisa nanti dia bikinkan novel dengan unsur-unsur itu, ekstrinsik seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Atau apa? Penjelajah lautan. Mungkin yang orang tuanya nelayan, bisa. Tani rumput laut, bisa, dan lain sebagainya. Apapun bisa. Yang penting ada niat untuk menulis dan mencoba. Sekarang kita lanjut. Di unsur intrinsik novel tadi, ekstrinsik sudah ya? Sekarang kita lanjut di unsur intrinsik. Di sini dijelaskan bahwa unsur intrinsik itu adalah susunan sebuah karya yang bersumber dari karya tersebut. Di sini salah satunya yang pertama itu adalah tokoh dan penokohan. Misalnya, pernah nonton film Bawang Putih Bawang Merah. Ini kenapa saya berikan contoh ini, karena insya Allah kalian akan paham dengan contoh ini, lebih familiar. Tokohnya di situ siapa? Ya. Berarti kita bisa simpulkan tokoh itu adalah Pelakunya. angkat tangan. Tokoh itu adalah berdiri. Tokoh itu adalah pelaku. Pelaku dalam cerita, kan pelaku usaha. Banyak juga ada pelaku usaha. Pelaku dalam cerita. Orang-orang yang terlibat dalam cerita itu adalah tokoh atau tokoh? Beda tokoh dengan tokoh. Jadi pakai H atau tidak? Tokoh. Bukan toko. Kalau toko ada toko pakaian, iya, toko wangi parfum, ya. Kalau dalam bawang putih bawang merah itu ada toko si bawang putih, bawang merah, ibu tiri, ya. Di situ juga ada tukang-tukang sayuran, tetangga-tetangga yang lewat, itu namanya toko figuran. Kalau toko utamanya siapa? Iya. Jadi toko itu ada toko utama, toko figuran, ya. Bisa dipahami untuk toko? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut di penokohan. Kalau kalian mendengar kata penokohan, jangan bingung. Penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan itu sama. Sama-sama menjelaskan tentang sifat, tentang karakter. Iya. Kita singgung lagi yang tadi tentang bawang putih bawang merah. Tadi tokonya bawang merah dan bawang putih. Satu-satu. Tokonya bawang putih. Karakternya seperti apa? Lembut. Satu-satu.
lembut, baik hati, penyayang. Yang jelas dia baik, ya. Dia baik, karakternya tadi disebutkan ada lemah lembut. Nah, di dalam film itu, ketika kita menyebutkan bahwa bawang putih orangnya baik, bawang putih orangnya lembut, itu namanya mengidentifikasi. Pada saat kita menganalisis, misalnya kita nonton filmnya, bukan dalam bentuk bacaannya, kita harus bisa kemudian menentukan, oh di titik ini lembutnya di mana, baiknya di mana. Oh dia membantu mamanya di dapur pada saat misalnya cuci piring, oh ini dikategorikan baik. Seperti tadi bawang merah. Bawang merah itu adalah tokoh bawang merah, karakternya jahat. Jahat, licik, egois, sombong. Ya. Di bagian yang mana dia? Mungkin pada saat bawang putihnya masuk ke dalam rumah, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung ditendang. Iya. Pada saat kita menonton itu, kita sudah bisa menyimpulkan jahat ini bawang merah. Makanya siswa sekalian, dalam membuat perwatakan atau penokohan dalam novel, ada namanya penggambaran secara langsung dan penggambaran tidak langsung. Atau di dalam cuplikan novelnya ada secara tersirat dan secara tersurat. Kalau dalam novel penggambaran secara langsung dan tidak langsung kalau dalam film. Misalnya kita mengatakan bahwa bawang merah itu jahat. Secara langsung ada yang mengatakan, misalnya tokoh figurannya, tetangganya, bawang merah jahat. Itu secara langsung. Secara tidak langsungnya seperti apa? Iya. Misalnya dari perlakuan. Dari perlakuannya misalnya langsung menendang. Dalam hati kita langsung menyimpulkan jahat. Atau misalnya sering kita nonton film misalnya lewat di trotoar, kemudian ada pengemis langsung memberi uang, kita langsung beranggapan bahwa dia baik, dia dermawan. Itu penggambaran secara tidak langsung, tidak perlu ada di cerita itu. Oh dia ini baik, sering memberi sedekah untuk orang, tetapi setiap hari dia bawa makanan untuk pengemis, kita bisa menyimpulkan oh orangnya baik. Itulah penggambaran tidak langsung. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh tentang penokohan, penggambaran penokohan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Nurjeda, misalnya ya Nurjeda. Ada yang menyampaikan Nurjeda itu orangnya tidak disiplin. Tidak disiplin dalam hal ini pakaiannya selalu di luar, sering terlambat. Iya. Nah itu penggambar itu adalah tersurat. Tersiratnya seperti apa? Iya. Saya datang ke sekolah, ibu guru datang ke sekolah melihat siapa? Nurjeda, pakaiannya di luar. Saya sudah bisa menyimpulkan disiplinnya, pakaiannya tidak disiplin, sering terlambat, tidak disiplin. Nah, itu adalah penggambaran secara tidak langsung. Jadi tidak perlu Anda berkoar-koar di luar sana bahwa saya ini orang baik, saya ini orang disiplin, tapi dari cari Anda berpenampilan, cara Anda bertutur kata, orang sudah bisa memastikan orangnya ini baik, orang ini tidak baik. Bisa dipahami? Jadi semakin berisi, semakin merunduk, tidak perlu berkoar-koar, tampilkanlah yang terbaik. Bisa dipahami? Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan penokohan. Ada pertanyaan tokoh dan penokohan? Sudah paham? Yang di belakang kalian sudah mengantuk. Semangat ya. Nurjeda. Tadi malam kamu memancing Nurjeda? Kita lanjut ya? Iya, lanjut. Di alur. Alur ini ada bahasa lainnya. Apa? Plot, bukan pot. Plot. Jadi kata lain dari alur itu adalah plot. Coba yang di belakang Nurjeda berdiri, baca.
Berdiri nak. Ayo baca. Baca. Dalam sebuah novel terdapat alur atau plot yang merupakan jalan cerita. Alur adalah istilah yang menggambarkan peristiwa yang membentuk cerita. Alur yang digunakan oleh pengarang dalam ceritanya ada 3 macam, yakni alur maju, mundur, dan campuran atau maju dan mundur. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Nurjada. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa. Itu namakan alur. Ada alur maju ya, maju terus. Alur mundur mengingat ke belakang. Alur maju mundur berarti maju dan mundur, kayak orang joget, maju mundur. Iya. Contohnya seperti apa itu alur maju? Seperti saat kita SD terus SMP terus ke SMA. Seliana, coba jelaskan kembali, berdiri. Silakan. Alur maju Contoh alur maju itu seperti saat kita SD terus kita naik ke SMP terus SMA lalu kita menuju kuliah, tidak lagi mengingat masa lalu. Alur maju. Tepuk tangan dulu. Bertepuk tangan terus semangat. Kompak. Ya. Itu adalah alur maju atau menceritakan kisah hidup seseorang misalnya dari bayi sampai dia meninggal dunia. Dia maju terus. Alur maju. Contoh lainnya misalnya ya. Misalnya saya mau ke pasar ini, toh? Dari rumahku di Obera sampai ke pasar, saya lurus terus sampai titik akhirnya di pasar. Itu namanya alur maju. Nah, ketika saya misalnya untuk alur mundurnya, ketika saya ke pasar tiba dari rumah, saya tidak ke pasar ini. Saya hanya mengingat-ingat saja ini, misalnya saya mau ke pasar. Itu ada alur mundur. Saya pernah ke pasar kemarinnya. Alur mundur. Alur maju mundur. Saya mau ke pasar, tiba di bagian walaupun saya ingat dompet saya, balik ke rumah ambil dompet, kemudian ke pasar lagi. Alur maju mundur. Nah, contohnya tadi misalnya Seliana menceritakan kisah dari SD-nya, SMP-nya dan seterusnya. Itu adalah alur maju. Nah, alur mundurnya ini sering kita jumpai dalam film-film India itu. Biasa mengingat yang bisa dari awalnya itu dia memutar dulu kisah masa lalunya. Ya. Atau endingnya itu di awal. Itu adalah alur mundur. Yang akhirnya harusnya di akhir, dia akhirnya di awal. Itu adalah alur mundur. Bisa dipahami? Bisa. Bisa yang di belakang? Bisa. Bisa toh? Bisa. Untuk alur ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Sabar ya. Kita lihat di sini di tahapan alur. Jadi untuk sebentar yang akan kita analisis ya. Untuk sebentar yang akan kita analisis itu adalah jenis-jenis alur tadi. Alur maju, mundur dan campurannya. Ya. Ya, kemudian kita lanjut di unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting. Di situ latar atau setting, coba satu orang baca. Saya. Ain, baca Ain, berdiri. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyarankan pada tempat, waktu, dan suasana. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ain. Ya, jadi bisa diperhatikan bahwa latar atau setting itu adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan. Di situ ada 3. Yang pertama, tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat. Contoh latar tempat. Ain. Tempatnya ini kita di sekolah. Tempat di sekolah. Siapa lagi? Di rumah. Di sekolah, di rumah, di WC, di kamar, di sungai, di pantai, di marina. Itu adalah tempat.
Jadi kalau masalah latar tempat bisa paham ini. Itu latar tempat. Nah, kaitannya dengan menganalisis. Misalnya di situ kalian menjelaskan, oh latar tempatnya di sekolah. Harus dibuktikan. Di dalam novel itu yang terdapat di kutipan kalimat yang mana, bila perlu dengan paragrafnya. Oh, terdapat di paragraf 1, Bu. Di sekolah ini kutipannya. Itu namanya menganalisis. Jangan hanya mengada-ngada di pantai, di gunung, tapi tidak ada pembuktian. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk latar waktu. Tahu waktu toh? Tahu. Coba waktu itu seperti apa? Ya, tepuk tangan dulu. Siang hari, malam hari, sore hari, pagi hari, jam 2, jam 1, pukul 24, dini hari, itu adalah latar waktu. Nah, ketika di dalam novelnya tidak secara tersurat dia menggambarkan itu adalah pagi hari. Misalnya dalam cerita itu kemudian tersirat bunyi suara ayam kukuruyuk, berarti menandakan bahwa pagi hari. Jangan sampai kiamat kalian mau cari ada kata pagi harinya. Kalau seorang novelis tidak mau mencantumnya berarti tidak ada. Tetapi secara tersirat kalian bisa menyimpulkan, oh ini di pagi hari. Matahari tenggelam pagi, sore, iya. Matahari tenggelam itu adalah senja atau sore hari. Jadi jangan cari kalau matahari tenggelam tidak ada kata sore, berarti tidak ada. Matahari tenggelam berarti waktunya adalah sore hari. Waktunya sore hari. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi itu tadi adalah latar tempat dan latar waktu. Atau misalnya suara azan berkumandang bisa dikaitkan kira-kira itu masuk subuh, maghrib atau zuhur. Nah, di dalam ceritanya insya Allah akan ada seperti itu. Jadi harus menganalisis. Jangan menunggu ada tersuratnya baru kalian tulis, tapi harus dianalisis. Kemudian suasana. Kita balik lagi di tempat ya, ada satu yang saya lupa. Di tempat misalnya, di kakak kelas Anda kelas 12 yang sudah beberapa tahun lulus, ada di ujian nasional yang beberapa tahun lalu masih ada ujian nasional. Di situ ada contoh soalnya, tempatnya di beranda. Ada kutipan ceritanya beranda rumah, tetapi di opsi hanya halaman, hanya teras, ruang tamu, ruang tidur. Mereka tidak tahu, tidak ada Bu beranda. Beranda itu apa? Teras. Bisa dipahami? Makanya itulah tadi manfaat dari membaca novel, memperbanyak yang namanya kosakata. Jadi jangan bingung kok tidak ada beranda di pilihannya. Nah, itu adalah antonim atau sinonim? Sinonim. Sinonim itu adalah lawan kata. Antonim adalah sinonim adalah persamaan kata. Antonim adalah lawan kata. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut masih di latar, di bagian suasana. Suasana. Coba kalian diam dulu. Coba nikmati dulu kira-kira suasana yang bisa kita rasakan sekarang apa ini? Hening, sunyi. Itu adalah suasana. Kita merasa tidak lebih damai, lebih tenang, senyap, sunyi. Itu adalah suasana di luar. Nah, bagaimana dengan perasaan kalian? Suasana di dalam. Seperti yang di belakang yang lagi tidur. Saya tidak tahu itu perasaan seperti apa. Itu adalah suasana di dalam. Jadi suasana ada dua. Suasana di dalam dan suasana di luar. Suasana di dalam di luar seperti sekarang ini. Sepi, sunyi.
Itu suasana di luar. Suasana di dalam untuk saya bahagia. Tidak tahu untuk kalian. Mungkin ada yang galau, gelisah, merana. Itu adalah suasana di dalam. Kita kaitkanlah misalnya dengan contoh tadi bawang putih, bawang merah. Suasana di dalam bawang putih dan bawang merah pasti berbeda. Suasana si bawang putih pada saat ketemu pangerannya bagaimana? Gembira. Suasananya bawang merah ketika melihat mereka bahagia? Kesal. Nah. Jadi dia tidak ingin melihat saudaranya bahagia. Itulah yang dinamakan dengan penyakit hati. Itu suasana di dalam perasaan seseorang. Jadi pada saat kita membaca novel, kita kaitkan lagi. Oh, tokoh si A gelisah menanti kekasihnya misalnya, menanti hadiah dari orang tuanya yang tak kunjung datang misalnya. Itu adalah suasana di dalam. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada pertanyaan terkait dengan latar? Iya. Tidak ada? Iya. Dilin, semangat Dilin. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sudut pandang. Ada yang bisa baca bahasa Inggris nih? Point of view. Begitu ya? Ya. Sudut pandang atau point of view. Dilin, coba baca, berdiri. Baca Dilin. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menentukan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibagi menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi sudut pandang pengarang mengisahkan ceritanya. Apakah dia menempatkan dirinya sebagai pelaku utama atau dia menempatkan orang lain sebagai pelaku utama dalam cerita? Contohnya misalnya, di dalam cerita tersebut dia menggunakan kata aku. Berarti dia menggunakan orang pertama pelaku utama. Di situ dia menggunakan kata aku, menggunakan kata saya. Berarti akuan. Kalau mendengar kata akuan, berarti sudut pandang orang pertama. Kalau diaan, sudut pandang orang ketiga. Karena menceritakan seseorang di dalam cerita tersebut. Iya. Jadi diaan, dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Seperti apa? Dia. Nama orang. Iya. Nama orang. Mereka. Dan lain-lain. Iya. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nanti sebentar kita analisis. Jangan hanya menentukan di situ bahwa dia sudut pandang orang ketiga, tetapi dengan alasan yang tepat. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena apa? Karena di dalam novel ini bisa dikutip di situ kata-katanya. Itulah pembuktiannya. Bisa toh? Bisa. Kita lanjut. Ini yang terakhir tentang unsur intrinsik. Tema. Tema itu adalah dasar cerita atau pokok pikiran. Dasar cerita, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, gagasan utama, inti dari cerita itu sama. Iya. Jadi seperti mana tadi yang pernah membaca novel Hujan? Seliana. Menurut Seliana, temanya apa? Temanya itu ada persahabatan, percintaan, persahabatan antara Maryam dan Lail. Karena mereka tidak mencari. Dan cinta. Berarti temanya tentang persahabatan. Fitri, apa tadi novel apa yang pernah dibaca? Di angkasa. Di Angkasa. Temanya tentang apa? Tentang persahabatan, percintaan, dan keluarga. Percintaan dan keluarga. Judulnya apa tadi? Di angkasa. Di Angkasa. Jadi temanya persahabatan, judulnya adalah Di Angkasa. Ain, apa tema novel yang pernah dibaca?
Duduk bagus-bagus Ain. Ini bukan di pantai. Arah langkah. Hah? Arah langkah. Apa? Arah langkah. Temanya tentang apa itu? Tema ada persahabatannya, ada toleransi. Banyak. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa perbedaan dari tema dan judul? Tadi kan misalnya temanya persahabatan, judulnya hujan. Ada yang bisa memberikan tanggapannya, pernyataannya? Judul itu berkaitan dengan alur cerita. Judul itu Berkaitan dengan alur cerita. berkaitan dengan alur cerita. Tepuk tangan dulu untuk Nurjada. Jadi bisa dipahami bahwa tema itu adalah bisa kita kategorikan dia bersifat umum, sedangkan judul itu adalah khusus. Dari satu tema bisa menjadi beberapa judul. Misalnya percintaan. Ada banyak. Misalnya nanti di pertemuan berikutnya kalian akan menyusun novel. Kalian harus menentukan temanya apa. Oh, tema yang saya akan angkat persahabatan. Tema yang saya akan angkat percintaan. Judulnya apa ya? Oh, cinta segitiga judulnya. Oh, atau cintaku di laut biru misalnya. Ya, bisa. Ya, tetapi temanya percintaan. Temanya persahabatan. Kemudian apakah judulnya itu seperti tadi? Judulnya hujan. Temanya persahabatan. Dari membaca judulnya orang tidak bisa menerka itu. Kok hujan ini apa? Ingat ya, di situ seorang novelis menggunakan diksi, menggunakan kata-kata yang tidak sebenarnya. Jadi ada di situ ungkapan-ungkapan yang ketika kita membaca novel itu baru kita pahami. Oh, makna dari judul hujan ini seperti ini maknanya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa toh? Sampai di sini di unsur intrinsik tadi Ibu sudah jelaskan ada 5 item. Ada pertanyaan? Silakan. Seliana? Mau bertanya. Mau bertanya tentang tema. Apakah dalam menentukan tema kita harus membaca dulu isi ceritanya? Apakah kita bisa menerka dari awal saat kita melihat judulnya? Harus dibaca ceritanya. Seperti yang Ibu Guru katakan tadi bahwa seperti hujan. Apakah ketika kalian melihat judul saja hujan kalian sudah bisa menebak apa temanya? Jangan-jangan kalian hujan. Apa yang saya bisa jabarkan tentang hujan? Hujan itu apa sih? Air yang turun dari langit. Itulah yang dinamakan dengan diksi, penggunaan diksi. Jadi harus dibaca ceritanya, dipahami ceritanya. Ada lagi pertanyaan? Rayani, ada? Tidak. Tidak ada? Iya. Tidak ada pertanyaan, betul? Iya. Sebentar Ibu kasih tugas. Bisa dijawab? Bisa ulang. Sekarang supaya semangat lagi. Duduk ya, kita ice breaking lagi. Ya? Tepuk tangan dulu. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Wus. Wus itu seperti burung yang terbang. Wus. Ya? Tepuk 3. Go. 1, 2, 3. Go. Wus. Yes. Tepuk tangan lagi. Ya. Baiklah siswa sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan membagikan, tadi kita sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik, sekarang waktunya kita membagi kelompok. Nah, kelompoknya yang Ibu sudah bagikan minggu lalu masih diingat kan? Kelompok 1 itu berisi orang-orangnya. Kelompok 1 atau kelompok gemintang. Kelompok gemintang orang-orangnya yang pertama Cahyati, Fitri,
Regilia, Mawar, dan Rayani. Itu kelompok satu. Kelompok 2. Kelompok Kemilau. Nama kelompoknya di sini Hartawan, Seliana, Dilin, Laode, Muhammad Aldiano. Ada orangnya? Kelompok 3, Renjana, Hasrat yang Kuat. Kelompoknya Aisyah, Nelis, Nurjeda. Mana Nurjeda? Farhan dan Lisna. Kelompok terakhir, kelompok Al-Hilm, artinya impian. Beranggotakan Muhammad Aslam Hidayat, Laode Muhammad Rizky Aliona, Waode Pratiwi, Isma Saro, dan Mayang. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Silakan. Silakan bentuk kelompoknya. Kursimu di belakang, Dilin. Oh iya, kalau begitu kasih maju yang ini sedikit. Ya. Gimana? Sudah? Kelompok 4. Nah, sekarang diperhatikan. Coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di situ sudah ada petunjuk dari LKPD-nya apa yang akan kalian kerjakan. Di situ juga sudah ada bagian-bagian untuk menulis nama kelompoknya. Jadi sebelum mengerjakan, tulis dulu nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Ibu di mana? Coba dibuka. Ada di bagian di dalamnya. Lagi. Ada toh? Ada. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok yang mana? Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami semuanya tentang fenomena. Jadi nanti dalam menganalisis nanti dibagi-bagi tugasnya ya? Iya. Jangan hanya satu orang, Iya, Bu. dibagi-bagi. Ada masalah? Tidak ada, aman. Jadi dibagi-bagi ya? Jangan hanya satu orang yang mencari jawabannya. Kelompok 4 bagaimana? Ya, sedang dicari. Sudah dikerjakan? Kami bagi dan cari tema dan cari. Ya, jadi dibagi, jangan hanya satu orang.
Iya. Ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ya Bu. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Nurjada, bantu temannya ya. Buka topimu Nurjada. Nanti di depan sih, Bu. Buka topinya supaya lebih fresh otaknya. Misalnya alurnya baju mundur. Iya. Jadi kita cari contohnya di mana begitu. Iya, alasannya saja kenapa dia menggunakan alur maju mundur di situ. Iya. Yang jelas pasti akan ada di cerita itu. Kenapa dia menggunakan alur maju mundur? Di bagian kutipan cerita yang mana kemudian menggunakan alur maju dan kemudian dia menggunakan mundurnya itu di mana? Begitu. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Di kelompok 3 ini sudah lemas. Kelompok 3? Siap. Silakan dikerjakan.
Jadi sebentar pada saat presentasi nanti sebutkan nama kelompoknya. Jangan hanya satu orang yang berbicara, tetapi bisa ganti-gantian juga. Misalnya dua-dua. Aku sudah dapat kok untuk bagian soal karet di sini. Katanya itu karetnya letak buku paruk di tengah antara sawah yang sangat luas. Tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Terus ada juga hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kelelawar sama pengen dinyalakan dengan bulan yang lonjong hampir 3 meter. Itu kan masuk ke alam khasiat sama kalau berarti kalau orang cerita Nah, siswa sekalian, sambil kalian menganalisis, di sini Ibu akan putarkan cuplikan film dari Ronggeng Duku Paruk sesuai dengan cuplikan novel yang kalian akan analisis, ya, sebagai bentuk tambahan wawasan untuk kalian. Ketika film dan novel ini ya, kalau tentang karakter sipil awalnya memang jadi bukan itu, cuman
sejauh itu yang paling saya dapat filmnya, emosinya ya bisa Sintir itu adalah sesosok dewi gitu yang amat sangat tinggi lah gitu. Nah sementara aku ini siapa gitu. Tapi semakin dicari aku tuh ngerasa Sintir melepaskan rohnya dia untuk aku mainkan gitu. Jadi kepercayaan diri dari situlah yang berawal nanti aku berani untuk main. Pertama kali gue ambil film ini, gue merasa tertantang ya. Ketika gue menjalani, itu memang berat, cukup depresi. Jadi kemarin tuh ngambil jalan pintas untuk melakukan kasus. Gue pengen rasain rasanya menjadi dia yang kekurangan gizi dan dia lapar. Gue membatasi asupan protein, karbohidrat, gula dan garam, dan itu ternyata berpengaruh mengisi mata gue. Sedangkan dia itu sendiri itu kalau memang matanya harus berbicara, matanya harus diisi dan saya nggak ingin dia berakting sebagai sindiran kasus, jadi saya benar-benar push dia untuk jadi kasusnya sindir. Saya punya bayangan emosinya seperti apa, saya punya bayangan profil. Cuman begitu sampai lokasi, anda bisa nanya, video di sini apa atau kasus seperti apa? Karena di video tertentu dia tidak tahu. Bahkan saya kadang-kadang lebih percaya mereka bahwa Oka sama pihakku sudah menjadi sindiran kasus itu. Yang sebenarnya itu hasilnya sampai saat ini sih sangat memuaskan. Ya. Jadi itu hanya sebatas cuplikannya saja, ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk Kami bisa menjangkau customer. Jadi bukan hanya dalam bentuk novel, tapi sekarang sudah ada filmnya. Jadi kalau tidak salah filmnya ini diproduksi tahun 2021, belum lama. Ada masalah kelompok 1? Kelompok 2? 3? Tidak ada. Kelompok 4? Sudah siap presentasi? Siap. Kita mulai dari kelompok Gemintang. Tepuk tangan. Silakan kelompok Gemintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Gemintang yang artinya susunan bintang-bintang. Akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang unsur intrinsik yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Fitriyanti Ramadhani. Pertama-tama terima kasih untuk Raya telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Selanjutnya langsung saja untuk kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Di sini unsur-unsur intrinsik yang saya analisis ada tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Tokoh dan penokohan. Di sini terdapat 4 tokoh yang saya peroleh dari kutipan novel tersebut, yaitu Rasus dengan penokohannya yaitu cerdik. Pembuktiannya yaitu pada kata-katanya yaitu cari sebatang cungkil, kata Rasus kepada kedua temannya. Tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Kemudian ada Warta yang berpikir rasional. Percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini, ujar Warta. Atau lebih baik kita mencari air. Kita siram pangkal singkong kurang ajar ini, pasti nanti kita mudah mencabutnya. Kemudian ada Darsun dengan penokohannya yaitu suka meremehkan. Air, ejek Darson. Anak yang ketiga, di mana kau dapat menemukan air? Yang selanjutnya ada Serintil, yaitu terampil. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Karena di novel ini menceritakan masa kecil Rasus, Serintil, dan Darsun. Dan dalam kutipan novel itu
latar waktunya itu dari siang hingga malam hari, sehingga itu menjadikannya sebagai alur maju. Kemudian ada satu paragraf yang menyatakan konon moyang semua orang Duku Paru adalah Ki sama Secamenggala. Sehingga di situ kami memutuskan bahwa ini merupakan alur campuran. Yang selanjutnya ada latar. Latar yang kami dapat di sini ada dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Untuk latar tempatnya itu ada 3, yaitu Dukuh Paruk, dengan kutipannya yaitu dengan daerah pemukiman terdekat. Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah hampir 2 km panjangnya. Yang kedua, di tepi kampung, dengan kutipannya, di tepi kampung 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Yang terakhir, di bawah pohon nangka, dengan kutipannya, di bawah pohon nangka itu mereka melihat serintil yang sedang asik bermain seorang diri. Kemudian pada latar waktu, di sini kami mendapat 3 latar waktu, yaitu siang hari dengan kutipannya udara panas, berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Sore hari dengan kutipannya yaitu karena letak Dukuh Paruk di tengah amparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak jelas dari sana. Dan yang terakhir, malam hari, bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Sudut pandang 4. Sudut pandang. Sudut pandang yang kami dapat adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga jamak yaitu mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Selanjutnya, orang ketiga tunggal. Dengan kutipannya yaitu cari sebatang cungkil, kata Rasus kepada keduanya, kepada 2 temannya, dan percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah. Selanjutnya adalah tema. Tema yang kami dapat dari kutipan novel ini adalah bercerita tentang kehidupan sosial masyarakat dan kemiskinan. Itu saja presentasi dari kelompok Gemintang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kami. Mungkin itu saja dari kami, akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Gemintang. Bagaimana tadi? Tidak ada pertanyaan? Di kelompok Gemintang? Tidak ada. Kita lanjut kalau begitu di kelompok 2, kelompok Kemilau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok Kemilau, yang artinya cahaya gemerlap. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan pemateri untuk membacakan atau memaparkan hasil kerja kami tentang unsur-unsur intrinsik. Kepada pemateri, Lilian Alfian, dipersilakan. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, warta. Berpikir rasional. Percuma hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini, ujar warta. Paragraf 12. Yang kedua, Darsun. Penokohannya itu meremehkan. Kutipannya air, ejek Darsun. Di mana kau dapat menemukan air? Paragraf 12. Yang ketiga, serintil. Telaten kutipannya, perawan kecil itu dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Paragraf 17. Yang keempat, Ki Secamenggala. Orang yang dihormati di Dukuh Paruh, tetapi mereka memujanya. Paragraf 9. Yang kelima, Rasus, cerdik, cari sebatang cungkil. Tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Paragraf 11. Yang kedua, latar. Yang pertama itu kebun. Di tepi kebun, di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong.
Paragraf 10. Yang kedua, di bawah pohon nangka. Di bawah pohon nangka itu mereka melihat serintil sedang asik bermain seorang diri. Paragraf 17. Yang ketiga, sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena adanya kata dia dan nama tokoh. Kemudian Rasus, Warta, dan Darsun berpangan. Paragraf 13. Yang keempat, tema persahabatan, Rasus, Warta, dan Darsun. Yang kelima, alur. Novel itu menggunakan alur campuran karena dalam cerita tersebut digambarkan dengan jelas alur dari siang sampai malam. Tetapi pada paragraf ke-8 dan 9 mereka mengenang nenek moyang Duku Paru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok Kemilau. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kemilau. Kita lanjut kelompok ketiga. Kelompok Renjana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Renjana yang artinya hasrat yang kuat, ingin membacakan hasil presentasi kami. Dengan di sini saya moderator, saya serahkan kepada pembaca kami, Nurjeda. Oke, yang pertama tokoh dan pertokohan. Sedikit. Oke, yang pertama tokoh dan penokohan. Rasus, pemberani dan bertanggung jawab. Untuk kutipannya itu bertanggung jawab dengan bagian singkongnya masing-masing. Oke, yang kedua Darsun, sabar. Untuk kutipannya, walaupun hanya mendapat satu singkong, dia tidak protes. Yang ketiga, Warta, bersahabat. Benar. Untuk kutipannya, menyambut singkong bersama-sama. Tokoh-tokoh lainnya seperti Serintil, Sakarya, Hica Melangga, Katareja, Santaib, Doe, dan Sulam. Yang kedua, alur campuran, yaitu menggunakan alur maju dan alur mundur yang terdapat pada paragraf 8 dan 9. Yang ketiga, latar. Yang pertama, latar suasana, ceria, panik, dan terpesona. Paragraf terdapat pada paragraf ke-7, kalimat ke-3 sampai ke-4. Latar kedua, latar waktu, yaitu malam hari, sore hari, terdapat pada paragraf ke-20, tengah malam dan pagi hari. Latar ketiga yaitu latar tempat, di sawah, di rumah Sangkaraja. Nomor 4, sudut pandang. Untuk cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan banyak kata ganti orang, dia anak laki-laki dan anak laki-laki. Yang kelima, tema sosial berupa kemiskinan akibat kemarau panjang. Sekian dari kami. Saya serahkan ke moderator. Oke, itu saja presentasi kami. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Renjana. Kita ke kelompok terakhir, kelompok impian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alhim yang artinya impian. Saya Laude Montris Kalena selaku moderator.
Dan di sini teman saya Muhammad Aslam Hidayat akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Ya, kepada Aslam dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur inskrip. Ya, itu sudah. Itu di bagian tokoh dan penokohan kami mendapatkan beberapa tokoh dari kutipan novel tersebut. Yang pertama itu Serintil. Dia penokohannya penyayang, terbukti dari kasih sayang Serintil kepada Goder, anak Tampiang yang angkat menjadi anaknya sendiri. Yang kedua itu ada Serintil, itu dia telaten. Kutipannya ada di paragraf ke-17. Rasus, itu dia cerdik. Kutipannya cari sebatang cungkil, tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Itu terdapat di paragraf 11. Untuk latarnya itu ada di latar di kebun. Itu terdapat di paragraf 10. Untuk sudut pandangnya, novel ini menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama menggunakan sudut pandang orang ketiga karena adanya kata dia dan nama tokoh. Terdapat di paragraf ke-13 dan ada sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata aku yang dimana tokoh aku adalah Rasus. Sedangkan temanya yaitu persahabatan antara Rasus, Wartah, dan Darsun. Dan ada tema tentang cinta, budaya, dan adat istiadat. Untuk alurnya, novel ini menggunakan alur campuran. Karena dalam cerita tersebut digambarkan dengan jelas alur dari siang sampai malam. Tetapi pada paragraf ke-8 dan 9, mereka mengenang nenek moyang Dukuh Parut. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Aslam Hidayat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi alhamdulillah 4 kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Dan di sini memang ada beberapa kelompok juga yang belum menyajikan pembuktiannya. Di sini Ibu akan jelaskan tentang tokoh dan penokohan yang ada dalam cuplikan tadi, cuplikan kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Di situ tokoh yang ada dalam Ronggeng Dukuh Paruk di situ untuk di kutipannya. Jadi tidak secara keseluruhan di novelnya, hanya di kutipan yang 2 lembar tadi itu. Nah, di situ ada 4 orang. Yang pertama Rasus, Wartah, Darsun, dan Serintil. Itu tokohnya. Masing-masing lihat di LKPD-nya, ya. Masing-masing dilihat, nanti dikoreksi juga di catatannya. Nanti untuk di LKPD-nya nanti dikumpul supaya dinilai ya. Kemudian untuk penokohannya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi sudah jelas. Jadi penokohannya itu ada cerdik, Wartah berpikir rasional, Darsun suka meremehkan, dan Serintil itu terampil. Di situ juga ada pembuktiannya. Kemudian alur yang digunakan itu adalah alur campuran. Kemudian yang ketiga ada latar tempat di situ Dukuh Paruk, di tepi kampung, di bawah pohon nangka. Kemudian latar tempat, kemudian latar waktunya siang hari, sore hari, dan malam hari. Sudut pandang itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian untuk temanya apa? Kalau kami persahabatan. Temanya apa? Kalau kami kehidupan sosial masyarakat dan kemiskinan. Ya, lebih tepatnya tentang tema sosial, tentang kemiskinan lah tepatnya seperti itu. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi coba masing-masing kelompok untuk mengembalikan kembali LKPD supaya Ibu periksa. Silakan. Jadi nanti untuk presentasinya tadi yang Ibu sempat simak, nanti untuk penilaian secara
tertulisnya nanti Ibu sampaikan, tetapi dalam penyajiannya, kemudian tadi jawaban-jawaban yang benar, tadi saya memberikan penilaian. Untuk penilaian yang terbaik adalah kelompok Gemintang. Silakan. Tepuk tangan untuk Gemintang. Yang lain jangan berkecil hati, tetap semangat. Hanya kurangnya tadi itu banyak sekali pembuktian yang hanya paragraf 1, paragraf 2, tapi tidak ada kutipannya. Ya, ya nanti untuk LKPD-nya lagi saya periksa. Silakan duduk seperti semula. Ya, sudah duduk sesuai awal tadi? Sudah? Ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentang unsur intrinsik novel, alhamdulillah kalian sudah menganalisis, hasilnya juga alhamdulillah baik, dan saya yakin kalian sudah mampu untuk menganalisis. Cara menganalisisnya akan sama saja, tapi mungkin dengan novel-novel yang berbeda. Nah, cara menganalisisnya sama. Baiklah, untuk materi kita ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu untuk supaya lebih paham lagi, saya siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Silakan, Seliana. Kesimpulan terkait materi kita tentang unsur intrinsik dari novel, mungkin di masa yang akan datang kita bisa membuat novel sendiri karena kita sudah mengetahui apa-apa saja unsur-unsur intrinsik dari novel, dan kita tadi sudah melakukan analisis sendiri dari novel Ronggeng Duku Paruk. Tangan dulu. Ya, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya betul, kalian sudah mampu menganalisis, dan perlu dipahami bahwa materi kita tadi itu tentang apa? Unsur intrinsik. Ada apa saja di dalamnya? Tema, terus alur, dan sudut pandang. Jadi ada 5 unsur intrinsik yang telah kita pelajari, ya. Jadi jangan bingung lagi, tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan sudut pandang. Ya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, adakah yang bisa memberikan pesan? Tadi kalian sudah dibaca tadi kutipan novel Ronggeng Duku Paruk. Mungkin ada yang bisa memberikan pesan-pesan yang bisa kita petik dari sosok-sosok yang ada di dalam kutipan tersebut. Silakan, Rayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pesan yang bisa kita ambil dari novel Ronggeng Duku Paruk itu, yaitu tidak boleh berputus asa seperti tokoh-tokohnya tadi lah. Untuk saat mereka mengambil singkong itu, mereka tidak berputus asa, mengambil beberapa cara agar singkongnya itu bisa tercabut. Mungkin saat kita gagal dalam suatu hal, kita tidak boleh mengubah apa tujuan kita, tapi ubahlah caranya. Itu loh. Iya, jadi banyak sekali pesan yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Tahu tadi itu siapa pemeran utamanya? Srintil. Dia adalah seorang penari ronggeng yang dengan giginya, yang dengan semangatnya dia berusaha untuk menjadi penari yang profesional. Jadi semangat-semangat itulah yang perlu Anda contoh bagaimana ke depannya. Ya. Baiklah siswa sekalian, untuk
pertemuan kita kali ini kita cukupkan, tapi perlu Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan novel, yaitu kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya. Jadi itu kita mempelajari tentang unsur intrinsik, minggu depan kita akan mempelajari tentang kebahasaan. Kita masuk di citraan dan majas dalam novel. Ya? Ya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Silakan, tadi yang buka Seliana, yang tutup siapa? Ain, silakan Ain. Oke, teman-teman, mari kita membaca doa, semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah, terima kasih anak-anak sekalian. Kalau pulang sebentar langsung ke rumahnya ya. Jangan lagi singgah-singgah di tempat lain. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.